Halo, apa kabar semuanya? Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya Anda bisa memahami perjanjian dalam bisnis. Perjanjian bisnis merupakan suatu kontrak tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Ada 4 hal yang akan dibahas untuk belajar memahami kontrak bisnis. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perikatan. Perikatan ini merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Artinya, unsur-unsur perikatan menyangkut hubungan hukum, harta kekayaan, pihak yang berhak dan kewajiban, serta prestasi. Itulah sebabnya perikatan sumbernya ada 2 hal, yakni perjanjian dan undang-undang. Adapun yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, di mana yang termasuk di dalamnya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dalam suatu perjanjian, ada kalanya seseorang tidak dapat melaksanakan prestasi. Akibatnya, maka bisa terjadi 2 hal, karena one prestasi dan overma. Apa itu one prestasi? One prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, lalai, alpa, atau cedera janji. Sedangkan overma adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga pada saat dibuat perjanjian. Kemudian terjadi sehingga menghalangi debitur berprestasi, sedangkan debitur belum lalai di luar kesalahan dari debitur. One prestasi terjadi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi apa yang dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jika seseorang melakukan one prestasi dalam terjadi keadaan overmah, maka siapa yang menanggung resikonya? Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Artinya, one prestasi, overmah, dan risiko adalah hal yang mungkin saja terjadi dalam bisnis sehingga pelaku bisnis memerlukan perjanjian. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih. Asas-asas dalam perikatan merupakan hubungan hukum dua orang atau lebih dan pihak yang menuntut sesuatu dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian erat hubungannya dengan asas perikatan. Salah satunya adalah the freedom of contract atau asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini ada 3 maksudnya. Pertama adalah berlaku sebagai undang-undang, ya ini persetujuan yang sah sesuai dengan undang-undang. Tanpa ada kesepakatan, maka perjanjian tidak dapat ditarik. Semua persetujuan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Artinya para pihak dalam membuat perjanjian atau kontrak bebas menentukan syarat-syarat klausul yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Syarat sahnya perjanjian ada 4. Pertama, kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi selain syaratnya sahnya perjanjian, ada juga teori perjanjian. Yang keempat adalah perjanjian bernama. Berikut adalah perjanjian bernama, yakni perjanjian yang sudah ada dan diberi nama dalam pembentuk undang-undang karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah jual beli, sewa menyewa, sewa beli, melakukan pekerjaan, dan penitipan barang. Jadi itulah perjanjian bernama yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.